Tuan Tanah adalah dewa. Bab 651. Ketika dia berada dalam jarak 10 meter, Qin Ming mengerahkan lebih banyak upaya, dan dengan beberapa lompatan ringan, dia menghalangi Raja Kelelawar dan melemparkan senjata gandanya, yang telah kehabisan peluru, keluar sebagai senjata tersembunyi. Sang Raja Kelelawar menghindar dengan lincah, menghindari kedua senjata itu, dan tanpa berhenti, ia mengubah arah dan terus melarikan diri. Apakah kamu tidak akan bersaing denganku? Kamu mengejarku hampir sepanjang malam, tetapi sekarang kamu melihatku berubah menjadi tikus yang melihat kucing, berlarian kemana-mana. Qin Ming melompat dengan cepat, menghalangi jalan Raja Kelelawar lagi, dan berkata dengan nada sarkastis. Seperti kata pepatah, zaman telah berubah. Pada malam hari, Raja Kelelawar mengejar Qin Ming, mengandalkan bantuan seseorang di belakangnya. Sekarang setelah ketiga bawahannya tewas, dia tidak yakin bisa membunuh Qin Ming sendiri, jadi dia harus melarikan diri kemana-mana untuk menunda waktu dan menunggu bala bantuan tiba. Telepon satelit yang dibuatnya dimaksudkan untuk meminta dukungan. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu, tetapi aku memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini dan aku tidak punya waktu untuk melawanmu, kata Raja Kelelawar dengan keras kepala. Ini bukan urusanmu. Qin Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Raja Kelelawar. Saat berbicara, dia mengeluarkan dua naga yang berubah dari energi aslinya, menghalangi rute pelarian Raja Kelelawar. Qin Ming sendiri mengikutinya dari dekat, tinjunya seperti hujan deras, dengan ganas menyerang seluruh bagian tubuh Raja Kelelawar. Raja Kelelawar terjerat oleh Qin Ming dan sulit baginya untuk melarikan diri, jadi dia harus melawan. Dia melambaikan telapak tangannya yang seperti cakar burung dan bertarung dengan Qin Ming. Keduanya pernah bertarung satu sama lain sebelumnya dan sudah saling mengenal gerakan dan teknik masing-masing. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik karena mereka bertarung bola-balik. Di sela-sela serangan, Qin Ming melewatinya, dan belati merah tiba-tiba muncul di tangannya. Raja Kelelawar telah menderita kerugian besar di tangan pedang haus darah dan arteri tenggorokannya telah terputus. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan dirinya yang luar biasa, dia pasti sudah lama mati. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dan tidak lagi melakukan hal-hal bodoh seperti menangkap senjata ajaib ini dengan tangannya. Akibatnya, Raja Kelelawar menjadi sedikit takut. Qin Ming, mengandalkan keunggulan pedang peminum darah, menyerang tanpa ampun, dengan cahaya pedang tajam yang tersisa dan cahaya dingin memancar ke segala arah. Selain itu, setelah berlari sepanjang malam, Raja Kelelawar kelelahan secara fisik dan mental. Meskipun ia bisa menghisap darah untuk memulihkan kekuatannya, kondisinya masih jauh dari prima. Ia secara bertahap ditekan oleh Qin Ming dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Qin Ming memanfaatkan strategi menyerang saat kelemahanmu ada, dan serangannya menjadi lebih ganas, tidak memberi Raja Kelelawar kesempatan untuk bernapas. Raja Kelelawar juga punya rencananya sendiri. Dia tidak bertarung mati-matian. Dia menghindari Qin Ming dan berkeliaran sambil bertarung. Qin Ming adalah veteran dari banyak pertempuran dan dengan cepat memahami niat Raja Kelelawar untuk menunda waktu. Namun, yang tidak dapat ia pahami adalah siapa yang akan datang untuk mendukung Raja Kelelawar. Semua pembunuh Scarlet Cross yang berpartisipasi dalam final telah terbunuh atau terluka, dan para pembunuh yang tersisa hanya ingin mengambil keuntungan dan tidak akan benar-benar membantu. Jadi tidak ada orang lain di gunung ini, kecuali para pembunuh Scarlet Cross yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi melanggar aturan kompetisi dan datang untuk memperkuat. Jika peraturan dilanggar, Raja Kelelawar akan didiskualifikasi dari kompetisi dan tidak akan pernah bisa memenangkan gelar Raja Pembunuh lagi. Kau benar-benar berani mempertaruhkan segalanya. Memikirkan hal ini, Qin Ming mencibir dan berkata, sayangnya, angan-anganmu akan gagal, dan kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Mungkin karena telah menduga niat Raja Kelelawar, Qin Ming tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk berhasil, jadi dia menyerang dengan lebih ganas dan kejam, dengan setiap gerakan yang mematikan. Raja Kelelawar tertekan dan kewalahan, dan beberapa kali berada dalam bahaya. Ia mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat untuk menghindari bagian-bagian vital dan menahan kerusakan. Harga yang harus dibayarnya adalah bekas luka terus-menerus di tubuhnya dan darah yang menodai jubah hitamnya menjadi merah. Hal ini membuat Raja Kelelawar sangat marah. Dalam kemarahan dan rasa malunya, ia tidak lagi peduli dengan rencananya untuk menunda waktu. Ia melawan balik dengan putus asa dan panik. Tetapi dia sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan sudah terlambat untuk melawan. Selama pertarungan, Qin Ming tiba-tiba mundur dan mengayunkan pedang peminum darah. Raja Kelelawar tidak berani menghadapinya dan menghindar dengan melompat ke depan. Pedang haus darah tampak hidup kembali, berputar di udara dan terus mengejar. Selama pertarungan terakhir, Raja Kelelawar sudah tahu bahwa Qin Ming dapat mengendalikan belati, jadi dia sangat waspada, bergerak dengan fleksibel dan lincah, dan melepaskan jubahnya yang compang camping, menggunakannya sebagai cambuk untuk memukul pedang haus darah. Tangan kanan Qin Ming menari-nari terus-menerus, seakan-akan sedang melakukan tarian acak, dan kesadaran spiritualnya pun melekat pada pedang peminum darah. Di bawah kendalinya, pedang haus darah terbang cepat di udara seperti burung terbang. Raja Kelelawar mencoba memanfaatkan situasi beberapa kali, tetapi hampir terluka oleh pedang tajam itu. Ia panik dan tak sengaja tertusuk di dada oleh pedang haus darah. Untungnya, ia menghindar, jika tidak, pedang itu akan mengenai jantungnya jika bergeser 5 cm. Ah!
Raja Kelelawar tidak dapat menahan diri untuk berteriak, mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang haus darah, mencoba mencabutnya. Namun, Qin Ming sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Raja Kelelawar. Ia mengeluarkan seekor naga yang telah berubah dari udara. Tepat saat Raja Kelelawar memegang gagang pedang, naga yang telah berubah itu juga mendekat dan mengenai tangannya. Boom! Naga yang berubah itu meledak seperti kembang api, energinya yang sebenarnya mengamuk, dan dada Raja Kelelawar berlumuran darah. Saat berikutnya, Qin Ming menyusul seperti seekor naga yang muncul dari air, menendang gagang pedang, dan seluruh pedang haus darah, termasuk gagangnya, menusuk dada Raja Kelelawar. Sang Raja Kelelawar terbang mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam sebuah pohon besar dengan keras, dan memuntahkan darah. Cedera itu tidak berakibat fatal baginya, namun yang mengejutkannya adalah darah di tubuhnya mulai mengalir kembali dan menyerbu ke tempat di mana pedang haus darah berada. Apakah pedang ini bisa menghisap darah? Menyadari hal ini, Raja Kelelawar tidak peduli lagi. Dia mengulurkan jari tengah dan jari telunjuknya, menusuk dadanya seperti kait baja, menjepit gagang pedang haus darah, dan mencabutnya dengan paksa. Bang! Hampir bersamaan, tendangan Qin Ming tiba, menghantam kepala Raja Kelelawar seperti palu godam. Jika itu adalah kepala orang biasa, pasti akan ditendang hingga berkeping-keping. Raja Kelelawar adalah orang yang memiliki kekuatan khusus dan tidak dapat dilihat dari sudut pandang orang biasa. Kepalanya tidak ditendang hingga berkeping-keping, tetapi ia menderita gegar otak parah, pusing, dan penglihatannya gelap. Aku akui kemampuan penyembuhan dirimu memang sangat kuat. Itu telah menipuku. Aku ingin tahu apakah kau masih bisa bertahan hidup jika aku memenggal kepalamu. Qin Ming menyeringai dan meraih pedang peminum darah yang jatuh ke tanah. Pedang itu terbang kembali dengan sendirinya dan mendarat di tangannya. Sambil berbicara, Qin Ming mengayunkan pedangnya, cahaya pedang beterbangan, darah berceceran, sebuah kepala terjatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar dari leher mayat tanpa kepala Raja Kelelawar. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu. Qin Ming mengangkat kakinya dan menendang Raja Kelelawar lagi seolah-olah sedang menendang bola. Kepala Raja Kelelawar langsung terbang tinggi, melewati hutan lebat, dan tidak ada yang tahu di mana ia mendarat. Tanpa kepala, bahkan jika Raja Kelelawar memiliki kemampuan penyembuhan diri yang terkuat, dia tidak dapat hidup kembali, jadi Qin Ming benar-benar lega. Berapa lama kau ingin menonton pertunjukan ini? Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Teriak Qin Ming dengan keras setelah menendang kepala Raja Kelelawar. Keempat atau lima pembunuh itu juga mengikuti, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua bersembunyi dengan tenang dan mendengarkan suara perkelahian. Salah satu dari mereka bersembunyi di pohon. Dia tinggi dan tampak seperti pembunuh Rusia. Dia mengamati pertempuran melalui teropong inframerah senapan runduknya. Melihat Raja Kelelawar jatuh, Qin Ming menang, dan senapan runduk segera diarahkan ke Qin Ming. Mendengar teriakan Qin Ming, si pembunuh segera menarik pelatuknya. Sebuah peluru tajam yang panjangnya lebih dari 10 cm menembus udara dan tiba dalam sekejap, langsung menuju kepala Qin Ming. Namun, Qin Ming hanya memiringkan kepalanya dengan seringai menghina di bibirnya. Peluru itu melewati telinganya dan mengenai pohon besar tidak jauh dari sana. Setelah gagal mengenai tembakan pertama, pembunuh Rusia itu hendak menarik pelatuk lagi, tetapi menemukan bahwa jejak Qin Ming telah hilang dalam penglihatan inframerah. Meskipun dia berada di atas pohon, cabang-cabang pohon yang lebat dan dedaunan menghalangi pandangannya dan dia tidak dapat melihat Qin Ming dengan mata telanjang. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. 5 detik kemudian, si pembunuh Rusia dengan cepat berbalik 360 derajat, tetapi masih tidak dapat menemukan di mana Qin Ming bersembunyi. Apakah kau mencariku? Pada saat ini, suara dingin seolah-olah dari neraka terdengar dan mencapai telinga pembunuh Rusia itu. Ini juga merupakan kalimat terakhir yang didengarnya di dunia. Saat kata-kata itu diucapkan, sebuah cahaya merah menyala dan menembus bagian belakang kepala si pembunuh. Ia jatuh dari pohon dengan kepala terlebih dahulu dan tewas. Qin Ming melompat turun dari balik pohon besar di dekatnya, mengeluarkan pedang haus darah yang dipaku di belakang kepala si pembunuh, melihat sekeliling, dan berteriak keras, aku memberimu 5 detik untuk keluar dari sini, kalau tidak, kau akan berakhir seperti orang ini. Pada jarak sekitar 50 meter, senapan runduk itu gagal membunuh Qin Ming, dan malah penembak jitu itu yang terbunuh. Bersamaan dengan kematian tragis Raja Kelelawar, jelas terlihat betapa mengerikannya Qin Ming. Bukanlah suatu kebetulan bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari 20 medali emas, tetapi perwujudan kekuatannya. Para pembunuh lainnya menyerah pada ide serangan diam-diam atau mengambil keuntungan dan mundur diam-diam. Masih ada 1 hari tersisa sebelum akhir pertandingan final, yang merupakan waktu yang cukup bagi mereka untuk menemukan cara lain untuk menghadapi Qin Ming. Tepat pada saat itu, terdengar gemuruh baling-baling di langit, dan tampak beberapa helikopter terbang di atasnya. Qin Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat 3 helikopter bersenjata tak bertanda muncul di atas hutan, terbang di ketinggian rendah dan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia mendengar telepon satelit di tubuh Bat King berdering. Bala bantuan telah tiba, tetapi sayangnya kamu terlambat selangkah dan hanya bisa dikubur bersama kelelawar yang mati. Qin Ming melompat beberapa kali dan mendarat di samping tubuh Raja Kelelawar yang tanpa kepala. Dia mengangkat telepon satelit dan menekan tombol jawab. Bat, kami akan segera menyerang lokasimu. Apa kabar?
Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon, berbicara dalam bahasa Inggris yang diakui secara internasional. Tubuh kelelawar yang mati itu belum menjadi santapan binatang buas, jadi kalian datang ke sini hanya untuk mengambil mayatnya. Kata Qin Ming dingin. Mati. Pria di ujung telepon tidak terlalu terkejut. Dia menyeringai dan berkata, jika tebakanku benar, kau adalah Hades. Aku akan memimpin tim pemburu untuk mengepung dan memburumu. Kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau memiliki sayap. Siapa kamu? Kenapa kamu suka menyombongkan diri seperti kelelawar mati? Sudah sepantasnya kamu pergi ke neraka dan menemaninya, agar kamu tidak sendirian di jalan menuju alam baka. Qin Ming mencibir. Saya kapten tim pemburu Nirvana, yang dijuluki Tukang Jagal. Karena ini pertemuan pertama kita, saya akan memberimu hadiah besar. Bersiaplah untuk meluncurkan rudal. Kata-kata tentang peluncuran rudal itu diucapkan oleh pria yang menyebut dirinya Tukang Jagal kepada orang-orang di pesawat, tetapi dia tidak menutup telepon, sengaja membiarkan Qin Ming mendengarnya. Bab 652. Brengsek. Qin Ming mengumpat ketika mendengar pria yang mengaku sebagai tukang daging di telepon itu mengatakan bahwa dia akan meluncurkan bom. Bahkan seorang pria besi pun tidak akan mampu menahan serangan rudal. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, kapan dia akan melarikan diri? Dia menghancurkan telepon satelit itu dengan satu tangan dan segera melompat menjauh. Terlebih lagi, Qin Ming mendengar dengan jelas bahwa si tukang daging mengaku sebagai anggota organisasi Nirvana. Ia mengira orang yang datang untuk menyelamatkan Raja Kelelawar adalah pembunuh salib merah, tetapi ia tidak menyangka bahwa orang itu adalah orang yang dikirim oleh Nirvana. Ini menunjukkan bahwa pasti ada kolusi antara Raja Kelelawar dan organisasi Nirvana. Raja Kelelawar juga merupakan makhluk gaib. Mungkin di awalnya adalah anggota organisasi Nirvana dan membunuh pemimpin asli Scarlet Cross lalu mengambil alih Scarlet Cross. Mengikuti perintah si tukang daging, 3 rudal melesat di langit dan mendarat di dekat tubuh Raja Kelelawar yang tanpa kepala. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, pohon-pohon hancur berkeping-keping, kerikil dan tanah berhamburan, asap memenuhi udara, dan 3 lubang besar muncul di tanah, menciptakan kekacauan. Tubuh Bat King terkena bom dan hancur berkeping-keping. Dia sudah tidak bisa mati lagi. Tidak peduli seberapa cepat Qin Ming, dia pasti tidak lebih cepat dari rudal. Untungnya, pihak lain tidak tahu lokasi pastinya dan hanya bisa melakukan pemboman skala besar, yang juga memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa detik kemudian, 3 helikopter bersenjata terbang di atas lokasi ledakan satu demi satu. Senapan mesin yang menggantung seperti sarang lebah di bawah badan pesawat melepaskan tembakan dengan ganas. Peluru jatuh seperti hujan deras, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Semua yang ada di jalurnya tidak dapat dihalangi dan berlubang. Para pembunuh yang awalnya berharap mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma tidak sempat melarikan diri dan ikut menderita. Beberapa orang yang kurang beruntung terbunuh atau terluka dalam ledakan itu. Pintu salah satu helikopter terbuka, menampakkan seorang pria asing bertubuh kekar dengan tubuh kekar dan kulit perunggu, seolah-olah dia terbuat dari perunggu. Pria ini adalah tukang daging yang telah berbicara dengan Qin Ming. Si tukang daging mengenakan rompi anti peluru hitam, memperlihatkan lengannya yang berotot, ototnya bagaikan batu, 2 baris peluru tergantung di dadanya, dan dia memegang senapan mesin multilaras Gatling yang tangguh di tangannya. Senapan Gatling adalah senapan mesin berat dengan laju tembakan hingga 6.000 butir peluru per menit, yang 10 kali lebih cepat dari senapan mesin biasa. Senapan ini memiliki daya tembak yang dahsyat dan sering digunakan pada helikopter untuk penembakan massal dalam skala besar. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di bawah tembakan senapan mesin ini. Beratnya lebih dari 30 kg dan mustahil untuk dibawa dan digunakan oleh orang biasa. Namun, senapan Gatling bagaikan mainan di tangan si tukang daging. Ia memegangnya dengan mudah dengan satu tangan, dan sikapnya yang tenang membuatnya tampak sangat mendominasi. Di belakang si tukang daging berdiri 3 pria asing yang sama kekar dan lincahnya, berbentuk seperti menara hitam, juga memegang senapan mesin ringan Gatling di tangan mereka. Mereka memiliki ekspresi yang ganas dan mata yang sekejam serigala dan harimau. Keempatnya sama-sama memegang senapan mesin ringan Gatling dengan daya tembak yang luar biasa dahsyat, bagaikan 4 helikopter bersenjata yang bergerak di darat, siap membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Berhenti menembak. 3 kelompok orang mengikutiku turun untuk mencari Pluto. Kita harus menemukannya hidup atau mati. Helikopter sudah siaga di udara. Si tukang daging memberi perintah sambil melihat hutan yang hancur di bawah. Setelah berkata demikian, si tukang daging meletakkan senapan Gatling di tangan kirinya, meraih tali yang tergantung di helikopter dengan tangan kanannya yang mengenakan sarung tinju bertabur baja, dan meluncur turun di sepanjang tali. Dalam waktu singkat, ia mendarat dengan mantap. Ketiga pria kuat asing itu juga memegang pistol di satu tangan dan meraih tali dengan tangan lainnya, dan melompat dari helikopter satu demi satu. 4 orang pria juga melompat keluar dari 2 helikopter lainnya. Mereka tampak seperti dipotong dari cetakan yang sama dengan Bacer dan yang lainnya, dengan tubuh yang sama kasar dan kuat, dan mereka juga menggunakan senapan mesin ringan Gatling sebagai senjata. Jika ke-12 orang ini berkumpul bersama, efektivitas tempur mereka akan jauh melampaui pasukan yang diperkuat. Mereka akan seperti sekelompok monster ganas, dan bahkan serigala, harimau, dan macan tutul akan gemetar ketakutan saat melihat mereka. Berbaringlah dan lakukan pencarian karpet.
Sang tukang daging memimpin dan memberi perintah. Para pria kuat lainnya segera bubar, menjaga jarak tertentu di antara keduanya, dan bergerak maju bergandengan tangan untuk mencari di dalam hutan. Karena helikopter bersenjata hanya dapat membawa sejumlah orang terbatas, termasuk pilot dan kopilot, hanya ada 6 orang di setiap helikopter. Jagal dan pejuang lainnya bergabung dalam pertempuran, dan 3 helikopter bersenjata juga menyebar, terbang perlahan dan pada ketinggian sangat rendah dekat dengan puncak pohon, dan bergabung dalam pencarian Kinming. Meskipun vegetasi di hutan purba ini rimbun, helikopter bersenjata dilengkapi dengan peralatan pencarian berteknologi tinggi. Begitu orang yang bergerak ditemukan, terlepas apakah itu Kinming atau bukan, mereka akan ditembak mati. Dengan helikopter bersenjata di atas dan pesawat tempur yang ganas di bawah, bahkan seekor burung pun tidak dapat terbang. Kemunculan 3 helikopter bersenjata itu tak hanya membuat kaget para pembunuh yang ikut serta di pegunungan, tetapi juga membuat kaget para pembunuh yang tak ikut serta yang tengah menunggu hasil akhir di ngarai, begitu pula para penyelenggara konferensi Raja Pembunuh. Karena tidak ada tanda pengenal pada helikopter bersenjata itu, tidak seorang pun tahu organisasi mana yang mereka ikuti, dan orang-orang di ngarai itu tidak dapat menahan diri untuk berbisik-bisik satu sama lain dan membicarakannya. Setelah mengamati situasi dengan jelas, seorang anggota panitia penyelenggara bergegas masuk ke tenda militer terbesar dan berkata kepada lelaki tua kurus yang duduk di tengah, Penatua Tianlei, ada situasi yang tidak terduga. 3 helikopter yang tidak diketahui asalnya memasuki area terakhir dan melepaskan tembakan. Lelaki tua kurus kering ini pernah meraih gelar Raja Pembunuh di masa jayanya, dijuluki Tianlei. Setelah dikalahkan dalam konferensi Raja Pembunuh, ia beruntung selamat dan hidup menyendiri sejak saat itu. Meskipun Tianlei telah pensiun, ia masih memiliki reputasi tinggi di dunia pembunuh. Kemudian, ia ditemukan oleh panitia penyelenggara dan diminta menjadi penatua kehormatan untuk memimpin konferensi Raja Pembunuh yang diadakan setiap 4 tahun. Siapapun yang berani mengganggu konferensi Raja Pembunuh adalah provokasi terang-terangan bagi komunitas pembunuh global. Meskipun Tianlei berusia lebih dari 60 tahun, tatapannya masih tajam dan dia mengintimidasi tanpa harus marah. Hubungi pihak lain sesegera mungkin dan minta mereka untuk segera melakukan pendaratan darurat, datang dan minta maaf, dan tunggu hukuman dari panitia penyelenggara konferensi Raja Pembunuh. Ya, orang yang melaporkan kejadian itu menanggapi, berbalik dan berjalan keluar tenda untuk mulai membuat pengaturan. Panitia penyelenggara konferensi Raja Pembunuh tidak tergabung dalam organisasi manapun. Panitia ini dibentuk murni untuk konferensi Raja Pembunuh ini. Meskipun tidak tergabung dalam organisasi manapun, panitia ini mewakili seluruh dunia pembunuh dan kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Mengganggu konferensi Raja Pembunuh secara terbuka sama saja dengan pengabaian dan provokasi serius terhadap komunitas pembunuh global, dan akan diserang bersama oleh semua organisasi pembunuh. Setelah Bacar dan anak buahnya mencari selama sekitar 10 menit dengan bekerja sama dengan helikopter bersenjata di langit, sosok manusia yang bergerak terlihat di radar deteksi biologis salah satu helikopter bersenjata. Tanpa peringatan apapun, sosok itu langsung melepaskan tembakan. Dadada, dadada. Senapan mesin yang tergantung di bawah helikopter melepaskan tembakan membabi buta, selongsong peluru logam berjatuhan, dan hujan peluru yang lebat seketika menghantam pepohonan dimanapun ia lewat, meninggalkan tempat kejadian dalam keadaan hancur lebur. Namun, kopilot yang bertugas menembak mendapati bahwa orang yang diserang lebih lincah dan cepat daripada monyet, dan dia meleset dari sasaran setelah satu putaran penembakan. Hal ini membuatnya merasa terhina, jadi dia menekan peluncur, memutar joystick, dan terus menembak dengan liar, tidak berhenti sampai orang yang diserangnya terbunuh. Tak lama kemudian, kopilot menyadari bahwa orang yang diserang itu sebenarnya sedang mengitari helikopter. Ia buru-buru berkata kepada pengemudi helikopter di sebelahnya, Jack, ikuti monyet ini, jangan biarkan dia lolos. Haino, berhentilah bercanda. Bahkan dewa perang di organisasi Nirvana tidak dapat melarikan diri dari bawah helikopter bersenjata, apalagi monyet yang tidak beradab. Sopir Jack tertawa, perlahan mengendalikan helikopter untuk berbalik dan mengejar orang yang melarikan diri di bawah. Meskipun helikopter cepat dan sangat lincah bermanuver di antara semua jenis pesawat, helikopter masih kalah cepat dibandingkan pesawat lain dalam hal berputar-putar. Radar pencarian menunjukkan bahwa orang yang diserang bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat dan telah berputar ke titik buta jarak tembak senapan mesin hanya dalam beberapa detik. Pilot Jack tidak peduli. Selama helikopter berputar selama 2 atau 3 detik, musuh akan terkena tembakan senapan mesin dan akan terbunuh cepat atau lambat. Ding! Namun, setelah 2 atau 3 detik, alarm tiba-tiba berbunyi di helikopter. Pintu kursi pengemudi terlempar keluar seolah-olah ditarik terbuka dengan kekuatan kasar, dan angin kencang bertiup ke dalam kokpit. Apa yang terjadi? Jack terkejut dan secara naluriah menoleh untuk melihat keluar, hanya untuk melihat sesosok tubuh. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas sosok itu, dia merasakan sakit yang tajam di lehernya, seolah-olah lehernya dijepit oleh tang. Dia tidak bisa bernapas dan matanya berputar ke belakang. Pada saat yang sama, cahaya dingin yang tajam melintas dan langsung menembus kepala kopilot. Helm pilot di kepalanya sama sekali tidak memberikan perlindungan, seolah-olah terbuat dari kertas. Kopilot itu melolong sedih dan jatuh tertelungkup. Ada belati yang tertancap di kepalanya, dan seluruh bilahnya tertanam di kepalanya. Jack memutar matanya dan berjuang dengan tangan dan kakinya. Dia samar-samar melihat wajah orang di depannya. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya.
Ternyata itu adalah Pluto yang mereka cari. Bagaimana dia bisa naik helikopter? Namun, Jack tidak akan pernah memecahkan masalah ini, karena pada saat berikutnya, Qin Ming tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meremukkan leher Jack, dan melemparkannya keluar seperti sampah. Tubuh Jack membentuk parabola dan jatuh ke pegunungan dan hutan, otaknya meledak. Qin Minglah yang menaiki pesawat seperti hantu. Setelah mendengar bahwa si tukang daging akan meluncurkan serangan rudal, ia segera meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin dan bersembunyi jauh. Ia sama sekali tidak terluka oleh pemboman helikopter bersenjata itu. Melarikan diri bukanlah gaya Qin Ming. Bahkan jika pihak lain memiliki helikopter bersenjata, ia harus membuat musuh membayar harga yang mahal, jika tidak, gelar Pluto akan sia-sia. Terlebih lagi, musuh dikirim oleh musuh bebuyutannya, organisasi Nirvana. Jadi setelah Qin Ming melarikan diri, dia melompat ke pohon besar dan mengamati pergerakan helikopter dari tempat yang tinggi. Dia menemukan bahwa ada helikopter yang terbang ke arahnya dan melancarkan serangan mendadak. Qin Ming kemudian memasuki mode siluman, bergerak dengan kecepatan tinggi melalui hutan lebat, memanfaatkan pepohonan yang rimbun untuk menghindari serangan peluru, dan menunggu kesempatan untuk bergerak ke titik buta jangkauan serangan senapan mesin helikopter bersenjata. Hanya dalam waktu 2 atau 3 detik, ia terbang ke atas pohon dan melompat ke helikopter yang terbang di ketinggian sangat rendah dekat dengan puncak pohon. Semua ini terdengar sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Qin Ming hampir berpacu melawan peluru dan kematian. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan mati. Bersambung.